Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Laila Nur Aziza dari PIAUD 4D dengan NIM 18313131116. Di sini saya akan merangkum atau meresum dari buku Charlotte Manson-nya Cinta yang Berpikir. Ada yang udah pernah baca belum? Gimana nih pesan dari kalian yang sudah baca buku ini? Menarik bukan? Oke, yang pertama saya akan meresum dari Cinta yang Berpikir ini sendiri. Buku ini sendiri itu menyuruh orang tua ataupun sebagai pendidik untuk mengajarkan anak itu sebagaimana mestinya ya. Jadi harus menggunakan pola pikir dan logika dengan hati, kasih sayang, cinta, seperti itu. Jadi harus benar-benar kita itu sebagai pendidik itu harus betul-betul amat sangat dalam menjelaskan atau menerangkan, atau bisa disebut juga dengan mengajarkan kita kepada anak bagaimana cara kita mendidik yang baik dan benar, seperti itu. Oke, sekarang dari buku ini tuh kita membahas pertama-tama itu tentang bagaimana kita itu mengerti soal hati, soal berpikir menggunakan akal, hati menggunakan perasaan, begitu kan. Jadi sebagaimana mestinya hakikat dari cinta menggunakan hati dan berpikir menggunakan akal itu tidak bisa dipisahkan, begitu. Pada hakikatnya mereka itu adalah suatu kesatuan yang utuh, begitu kan. Oke, dengan apa nih kaitannya cinta dan berpikir itu sendiri dalam buku Cinta yang Berpikir ini? Jadi sebagai orang tua, kalau kita tuh mengasuh anak dengan cinta dan kasih sayang aja, nanti anak itu sendiri akan menjadikan manja gitu loh. Jadi manja dengan cinta dan kasih dari orang tuanya gitu. Jadi apapun yang anak minta itu akan terpenuhi, begitu kan. Jadi kalau dengan mencintai anak dengan logika saja juga tidak cukup, karena mencintai anak dengan logika saja akan membuat didikan anak tersebut menjadi kaku gitu. Jadi mengasuh anak itu tidak mudah ya. Jadi harus menjadikan anak itu sendiri berpikir dan mengajarkan anak dari menggunakan hati, logika, dan perasaan sebagaimana mestinya, begitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oke, sebenarnya di bab 1 ini kita akan menemui tentang bagaimana sebenarnya buku ini itu menjelaskan tentang metode yang diajarkan sama si Charlotte Manson ini, begitu. Dan buku ini itu mengajarkan tentang bagaimana manualnya sebagai pendidik gitu. Nah, kita juga disuruh merenung bagaimana semestinya kita tuh sebagai pendidik atau sebagai orang tua begitu dalam mengajarkan kepada anak tentang pendidikan berkarakter itu sendiri, seperti itu. Jadi yang pertama, kita itu harus benar-benar paham dan tahu tentang pentingnya pendidikan itu sendiri, seperti itu. Jadi yang kedua, kita harus mengetahui hakikat anak. Yang ketiga adalah tentang batas otoritas bagi orang tua. Yang keempat, kita akan menemui tentang filosofi hakikat keluarga. Yang kelima adalah tentang hakikat alamiah belajar yang dialami oleh anak itu sendiri. Dan yang keenam adalah visi pendidikan berkarakter itu sendiri, begitu. Memang bagian-bagian itu adalah bagian dari pendahuluan awal. Kenapa?
karena bagian awal ini adalah bagian terpenting yang dapat diterima atau yang dapat dibaca oleh siapapun di kalangan apapun dalam memahami anak itu sendiri, begitu kan. Jadi dari awal ini emang bagaimana cara kita tuh sebagai pengajar atau orang tua itu dalam mengajarkan kepada anak. Seperti itu, dari buku ini menjelaskan dari 6 tersebut ya kan. Jadi emang bener-bener buku ini tuh bisa diterima dan bisa dimengerti oleh berbagai banyak kalangan seperti itu. Jadi bisa diterapkan secara sedikit demi sedikit seperti dalam mengajarkan terhadap kepada anak seperti itu. Dalam bab ini semisal aku mengambil hakikat anak seperti itu. Jadi hakikat anak itu sendiri adalah suatu manusia yang sempurna seperti orang dewasa. Ia adalah unik dan ia juga tidak dapat diduplikat, tidak dapat menyamai satu sama lain, dan bukan produk pasaran serta bukan angka dalam statistik, begitulah. Jadi anak itu sendiri atau manusia itu sendiri adalah suatu manusia yang unik, tidak dapat disamakan dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Juga mereka itu unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu dalam buku ini. Jadi manusia itu adalah sesuatu yang istimewa seperti itu. Oke, sebagaimana mestinya anak juga itu bukan sekedar kertas kosong dan juga bukan sekedar mesin yang bisa disuruh ataupun bisa dipergunakan seenaknya saja seperti itu. Jadi anak itu adalah suatu malaikat kecil yang terbungkus dari fisik yang kecil dan lemah seperti itu. Jadi anak itu tuh sangat istimewa ya. Jadi sama seperti manusia orang dewasa tadi gitu loh. Jadi anak itu juga tidak bisa dipergunakan seenaknya saja sebagai kita sebagai pendidik atau disuruh-suruh seperti itu kepada anak-anak atau orang tua juga tidak bisa menyuruh anak seenaknya saja seperti itu. Jadi harus betul-betul amat sangat banget kita dalam menjaga dan mendidik serta mengajarkan anak sebagaimana mestinya kita sebagai orang tua yang baik dan benar dalam mengajarkan terhadap pendidikan itu sendiri terhadap anak seperti itu. Dalam Islam juga dijelaskan loh, otoritas orang tua itu bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kita sebagai orang tua terhadap otoritas yang lebih tinggi, jadi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah seperti itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana kita dalam mengajarkan kepada anak itu sendiri, bagaimana, jadi dipertanggungjawabkan. Tidak ada loh anak yang sebagaimana durhaka kalau semisal orang tuanya aja masih durhaka kepada penciptanya seperti itu. Jadi anak itu juga meniru dan mengamati orang tua dalam mengajarkan kepada anak seperti itu. Jadi harus betul-betul sangat berhati-hati dalam mengajarkan kepada anak tentang pendidikan itu sendiri terhadap anak. Jadi nanti bisa mengetahui bibit-bibit yang terbaik seperti itu daripada anak itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya bagian kedua dari buku ini adalah sebagaimana mestinya mengajarkan tentang metode yang diajarkan Charlotte Mason tentang membaca sendiri, living book, ya kan? Living book ini adalah suatu buku yang berisi narasi suatu materi yang wajib dalam proses pembelajaran seperti membaca, menulis, terus sains, alam kan seperti itu, terus juga seni dan ketataan bahasa, terus juga dengan agama, kewarganegaraan seperti itu, dan juga sejarah, puisi, belajar dengan bahasa asing juga, terus musik
seperti itu terlihat seperti pembelajaran yang formal di sekolah-sekolah seperti itu kan, tapi itu juga sangat penting loh diajarkan terhadap anak dan kepada anak itu sendiri seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus diajarkan juga? Karena kita sebagai pendidik juga nggak harus mengajarkan kepada anak itu tentang sopan santun, taat agama, terus juga nggak cuma sekedar hal-hal yang simpel diajarkan seperti biasanya gitu, tapi juga dengan dimasukkan dengan ilmu-ilmu, akal-akal, pola pikir yang baik sebagaimana mestinya. Jadi anak juga nggak dengan fisik yang baik, tapi juga dengan pola pikir dan hasil yang baik dari proses pembelajaran yang diajarkan kepada orang tua dan peserta dan pendidik seperti itu. Jadi emang sangat harus sedetail mungkin gitu loh. Jadi kita sebagai pendidik harus mengajarkan kepada anak sebagaimana mestinya dalam mengajarkan pembelajaran yang baik seperti itu. Jadi kalau pas pembelajaran formal seperti itu kan biasanya guru yang mengajarkan kepada anak secara terus menerus, atau bisa dibilang teacher center begitu kan. Jadi di sini tuh nggak cuma mengajarkan tentang bagaimana guru dalam mengajarkan saja anak meniru seperti itu, enggak, tapi di sini juga mengajarkan bahwa anak itu sendiri juga harus berperan aktif dan berperan penting, serta meluapkan semua ide serta kreativitas yang dimiliki oleh anak itu sendiri gitu loh. Jadi harus benar-benar nggak cuman teacher center, jadi nggak terfokuskan dari guru aja, tapi juga anak dalam mengolah suatu kreativitas di dalam diri anak itu sendiri bagaimana seperti itu. Maka di buku ini juga buku CN ini adalah metode yang bersifat narasi seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik itu harus mengajarkan anak gimana caranya anak itu dalam menyimak dan mendengarkan sedetail mungkin, atau mengajarkan secara individualisme seperti itu dan kepada anak. Jadi harus benar-benar anak itu diharuskan fokus dalam mendengarkan yang diomongkan atau yang dijelaskan kepada orang tua, kemudian anak tersebut mengulang kembali tapi sesuai dengan versi anak itu sendiri seperti itu. Jadi anak itu harus benar-benar disuruh memfokuskan dan harus fokus terhadap apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah diterangkan kepada orang tua ataupun guru. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 9 tentang belajar seni dalam mendampingi anak belajar seperti itu dengan seorang pendidik, ya kan? Jadi kalau kita tidak mau anak itu sebagai tong kosong, atau bisa dibilang ya anak itu adalah suatu pribadi yang utuh seperti itu. Jadi semua pembelajaran itu dari anak itu sendiri seperti itu. Jadi semuanya yang udah diajarkan, yang udah yang udah dijelaskan ataupun sudah sebagai pendidik itu mendampingi anak, terus juga mengajarkan pendidikan itu, semuanya itu juga tidak terlepas dari tangan anak itu sendiri seperti. Jadi anak itu harus meluapkan atau mengeluarkan semua kreativitas yang ada di anak seperti itu. Terus yang kedua adalah anak itu sendiri yang harus bertanggung jawab dalam melakukan semua proses pembelajaran atau aktivitas anak itu sendiri. Jadi guru itu hanya sesekali ataupun mendampingi anak dalam proses pembelajaran, tapi anak itu harus dikasih pertanggungjawaban sendiri gitu loh, biar anak itu menjalankan suatu pembelajaran sendiri seperti itu. Jadi anak itu harus berperan aktif
dalam melakukan proses pembelajaran. Kalau guru itu kan sebagai pendamping ataupun hanya sebagai mengarahkan anak dalam proses pembelajaran seperti itu, tapi anak juga harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah sendiri seperti itu. Oke, yang ketiga adalah proses belajar itu jika berhasil, anak itu harus memiliki relasi-relasi yang menyenangkan dan intim terhadap bidang yang diminati oleh anak itu sendiri seperti itu. Jadi anak itu dibebaskan dalam melakukan suatu kegiatan di bidang mereka masing-masing yang menurut mereka itu nyaman dalam melakukan kegiatan itu sendiri seperti itu. Jadi itu ketiga penjelasan dari bab 9 seperti itu. Oke, yang selanjutnya aku akan membahas tentang bahaya modus dari anak itu sendiri, yang tidak bisa memaknai apa artinya relasi dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi alih-alih jadi tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Yang pertama, sebagai orang tua atau pendidik gitu kan, terlalu berlebihan dalam memberikan teks pembelajaran kepada anak seperti itu. Jadi kayak materi yang terus menerus seperti itu. Jadi anak itu jadi bosen kan, jadi anak juga mengikuti pembelajarannya nggak semaksimal mungkin seperti itu. Jadi cuman yang mudah mengikuti aja seperti yang disuruh atau diperintah kepada orang tua atau pendidik seperti itu. Jadi malah tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tapi malah mendapatkan hal yang sebaliknya seperti itu, yang tidak baik seperti itu kan. Jadi alangkah lebih baik itu anak mencari sendiri materi atau teori yang mau dipelajari oleh anak itu sendiri seperti itu. Jadi kita semua kasih kepada anaknya aja. Jadi mau anak gimana pun, mau apapun itu, biar mereka sesuai dengan kreativitas dan kemampuan mereka sendiri, yang mereka mau itu apa. Jadi kita membebaskan. Jadi nggak harus dengan memberikan kayak bertele-tele materi seperti itu. Yang selanjutnya adalah sebagai pendidik atau orang tua itu terlalu mengiming-iming kepada anak berupa kayak apabila mendapatkan nilai bagus nanti mendapatkan hadiah, mendapat apa yang anak inginkan seperti itu. Jadi itu sangat tidak dianjurkan, karena apa, itu akan memberi dampak yang negatif kepada anak apabila anak itu terus belajar tapi nggak dengan diri mereka sendiri, tetapi dengan mendapat imbalan seperti itu. Jadi itu nggak bagus dalam memberikan materi itu pembelajaran seperti itu yang baik untuk anak seperti itu. Yang selanjutnya adalah yaitu tentang menjelaskan bagaimana itu ya, apa sih pentingnya ijazah juga seperti itu, apa sih pentingnya nilai yang bagus apabila anak itu tuh dipacu dengan hal-hal yang negatif sejak awal gitu loh. Jadi nggak mendapatkan apa-apa. Jadi anak itu harus mengetahui apa yang diminati, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan dalam proses pembelajaran. Itu bakal berpengaruh berlanjut dalam pembelajaran. Jadi semisal anak itu sudah menyukai bidang tertentu, jadi dia itu melanjutkan bidang itu terus secara menerus, secara baik. Jadi anak itu nanti bakal belajar terus menerus juga. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia minati seperti itu. Jadi nggak dengan paksaan ataupun dengan iming-iming hadiah seperti itu. Jadi kan kalau iming-iming terus juga nanti anak bakal matok, kalau dia ingin belajar ya aku harus mendapatkan sesuatu seperti itu. Jadi itu nggak baik. Oke, cukup sekian dari materi yang udah saya berikan, yang udah saya rangkum, yang udah saya jelaskan dari buku Cinta yang Berpikir dari Charlotte Mason itu sendiri. Jadi
maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati kalian. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.